Hai Sobat Impact, kali ini Impact Channel akan menceritakan film dari Korea dengan judul Stand By Me yang rilis di tahun 2018. Film yang bercerita tentang perjuangan seorang kakek dalam merawat kedua cucunya karena anaknya meninggal dan menantunya orang Indonesia diusir sendiri oleh kakek. Film ini mendapat rating 6,7 dari IMDb dan 86 dari Asian Wiki. Baiklah, untuk tahu ceritanya, kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Impact Channel. 김덕호입니다. 청취자의 구걸 잘 좀 찍어. Film dibuka dengan pidato dari Diogo yang diajarin oleh kakek. Kakek sangat disiplin dalam mendidik Diogo. Terlihat kakek berjalan dari sawah bersama kedua cucunya, yaitu Dioki dan Diogo, untuk pulang ke rumah. Kakek bekerja sebagai tukang cuci piring panggangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kakek juga harus menjemput Dioki dari sekolah TK-nya. Kakek berusaha berperan sebagai ayah dan ibu bagi kedua cucunya. Mereka berjalan menyusuri pasar. Diogo belajar di SD. Ia memperhatikan temannya yang sedang bermain games di HP hingga ketahuan oleh guru. Kakek bersama Dioki pulang ke rumah menggunakan bus dan mereka bertemu dengan bapak kepala sekolah dan istrinya. Kakek meminta istri kepala sekolah untuk membaca surat dari sekolah Dioki. Di surat tersebut menyatakan jika besok adalah jadwal Dioki untuk pergi ke Taman Strawberry bersama teman-teman TK-nya. Diogo selalu menunggu kakek di persimpangan desa agar mereka pulang bersama ke rumah. Di dalam perjalanan pulang, mereka melihat menantu dan mertua yang sedang berantem. Diogo yang melihat itu menjadi teringat dengan peristiwa kakek yang mengusir ibunya. Di sini kita belum dijelaskan penyebab kakek mengusir ibunya. Saat makan malam, Diogo menagih janji kakek tentang daging babi yang dari kemarin diminta Diogo, tapi tidak disediakan oleh kakek. Diogo juga mengatakan jika ia akan masuk sekolah di musim depan. Ia bercerita jika teman-temannya yang lain pergi ke sekolah bersama ibu dan ayah, tetapi ia tidak memiliki keduanya. Tetapi kakek berkata jika ia bisa pergi bersama kakek dan Dioki. Kakek juga berkata jika yang terpenting dari sekolah itu adalah belajar, di mana jika dia belajar maka ia bisa mengajari Dioki adiknya. Selesai makan, kakek memandikan Diogo dan Dioki. Kakek sungguh telaten merawat kedua cucunya. Sebelum tidur, kakek meminta Diogo mengucapkan nama-nama anak tertua dari keturunan mereka. Di sini Diogo terlihat bosan sih, tetapi ia tetap menuruti perintah kakek. Good job boy. Keesokan paginya, kakek yang seharusnya menemani Dioki pergi ke kebun stroberi tidak bisa karena ada panggilan lemburan dari restoran tempat kakek bekerja mencuci panggangan. Alhasil, kakek meminta Diogo menemani Dioki adiknya. Terlihat Diogo gak mau pergi nih. Kakek berjanji akan memberikan mainan kepadanya. Di kebun stroberi, mereka bermain bersama. Mereka terlihat iri dengan anak-anak lain yang pergi bersama keluarganya. Mereka membuka kotak makan sederhana yang disiapkan oleh kakek dan hanya bisa menarik nafas. Kembali ke scene tempat kakek bekerja. Hari ini kakek bekerja lembur sehingga ia menerima upah jauh lebih besar dari sebelumnya. Kakek mau membeli mainan kepada Diogo, tetapi harganya mahal sehingga kakek tidak jadi beli. Dan sampai di rumah, Diogo melihat kakek gak bawa mainan yang membuat dia menangis sedih dan marah-marah kepada kakek. Saat malam hari, Diogo masih marah sama kakek, sehingga kakek berjanji di depan foto almarhum bapak Diogo akan membelikan mainan sebelum Diogo masuk sekolah. Di malam yang sama, dokter datang menemui kakek untuk memberitahu hasil pemeriksaan kakek. Kakek mengidap kanker paru-paru dan harus segera dioperasi. Selain itu, dokter menyarankan agar cucunya dibawa ke panti asuhan agar kakek bisa menjalani pengobatan.
tetapi kakek tidak mendengarkan dan pergi meninggalkan dokter. Kakek duduk di depan pintu. Ia bertanya kepada foto anak yang sudah meninggal, apa yang harus kulakukan dengan kondisi ini? Kakek berharap bisa mengantar Diogo ke sekolah. Ia berharap bisa selalu menjaga kedua cucunya. Kakek juga bekerja sebagai pengantar minuman botol. Ia mengerjakan apa saja yang bisa ia kerjakan oleh kakek. Sebelum pulang, kakek pergi ke bank untuk mengambil uang asuransi sakit kritis yang keluar karena kakek sakit kanker. Diogo terlihat berkelahi dengan temannya karena temannya mengejek Diogo tentang ibunya. Temannya mengatakan jika ibu Diogo mengambil uang asuransi kematian ayahnya Diogo. Di halaman, Diogo kembali mengingat kenangannya bersama ibunya. Dan saat jalan pulang, Diogo bertanya tentang kebenaran itu kepada kakek. Tetapi kakek hanya diam dan bertanya apakah Diogo merindukan ibunya. Tetapi Diogo hanya menjawab tidak tahu, dan kakek mulai memikirkan sesuatu. Keesokan harinya, Diogo dimarahin guru karena mainan temannya ditemukan ada di loker Diogo. Tetapi Diogo bilang dengan pelan jika ia bukan mencuri. Kakek yang baru datang memukul Diogo sambil mengatakan jika Diogo harus berani bicara yang sesungguhnya dengan keras. Kakek terus memukul Diogo hingga Diogi adiknya datang sehingga kakek berhenti memukuli Diogo. Saat malam dengan perasaan sedih, kakek mengolesi salep ke kaki Diogo yang sakit. Memangnya kasih sayang kakek ini membuat ia memiliki perasaan bersalah ketika memarahin cucunya. Terlihat Gyohi suka memakan busa yang ada di dinding kamar. Kakek berusaha melarang Gyohi karena dapat membuat ia keracunan. Kakek pergi kerja menitipkan Gyohi kepada Diogo, tetapi Diogo diajak main sama temannya. Mereka sudah baikan ya guys. Sehingga Dioki sendiri di rumah. Saat kakek pulang, terlihat Dioki pingsan dengan mulut berbusa seperti orang keracunan. Nah, di tangan Dioki itu ada busa yang dia makan ya teman-teman. Ketika sampai di rumah sakit, dokter mengatakan jika Dioki mengalami RAID atau Reactive Attachment Disorder. RAID ini adalah gangguan kelekatan antara anak dengan pengasuh, di mana ada kesalahan mengasuh nih, yang salah satu akibatnya si anak mengalami keterbelakangan. Dan dokter mengatakan jika saat ini Dioki membutuhkan sesosok ibu untuk mengasuhnya. Saat kakek kembali pulang ke rumah, ia memarahi Diogi karena meninggalkan adiknya, hingga membuat Diogi marah. Ia malu dipanggil sama temannya sebagai ibu Diogi. Kenapa harus dia yang mengurus adiknya? Dan itu semua karena kakek mengusir ibu mereka. Sambil berlari pergi dari rumah, ia mengatakan jika ia tidak punya kakek. Sampai malam, Diogi tidak pulang hingga kakek dan warga lain mencari keberadaan Diogi. Dan syukurlah Diogi bisa ditemukan di kantor polisi. Disinilah kakek berjanji akan mencari ibu mereka dan mereka dapat tinggal kembali bersama ibu mereka. Keesokan harinya, kakek mulai mencari keberadaan menantunya. Ia menemui teman menantunya dan berharap mendapatkan informasi. Akhirnya, kakek menemukan informasi jika menantunya pulang ke Indonesia. Ya, menantu kakek adalah orang Indonesia. Karena inilah kakek berencana untuk pergi ke Indonesia. Tiba di travel, kakek menanyakan harga tiket pesawat. Tetapi harga tiket pesawat sangat mahal. Karena tiket pesawat mahal, ia mau mencairkan uang asuransi jiwanya, tetapi tidak bisa karena asuransi jiwa cair jika kakek sudah meninggal. Oleh karena ini, kakek akhirnya berencana untuk meminjam uang kepada dokter dengan jaminan asuransi jiwanya. Dan kakek juga minta tolong untuk dibawa ke kantor yang mengurus pencarian orang tua asuh, sehingga ketika nanti kakek pergi ke Indonesia, ada yang menjaga Diogi dan Dioki. Atau ketika kakek meninggal nanti, ada yang menjaga mereka sampai ibu mereka datang menjemput mereka. Kakek berusaha mempersiapkan semuanya demi kebahagiaan Diogo dan Dioki. Sebelum berangkat ke Indonesia, kakek menitipkan kedua cucunya kepada orang tua asuh mereka. Terlihat Diogo mencari kakeknya, dan dari kejauhan terlihat kesedihan di wajah kakek.
kita diperlihatkan suasana di Indonesia. Kakek naik angkot dengan jurusan TMI Depok. Terlihat kakek singgah di warung dan memperhatikan kedua anak kecil yang sedang bermain, yang membuat dia teringat dengan cucunya di Korea. Kakek meneruskan perjalanan ke arah Depok, Universitas Indonesia, Pasar Minggu. Mana nih suaranya orang Depok? Dengan bantuan pemandu jalan, kakek dapat berhasil menemukan rumah menantunya, yaitu Vanessa, yang berada di Lenteng Agung. Ada nih orang Lenteng Agung yang lihat syuting film ini. Nah, di rumah Vanessa, kakek disambut kakaknya, Vanessa. Tetapi Vanessa tidak ada di rumah. Kakek melihat foto-foto pernikahan dan keluarga anaknya. Disinilah kakek mengetahui jika uang yang diambil menantunya kemarin digunakan untuk pengobatan keponakannya yang harus melakukan operasi transplantasi tulang sumsum. Dan Vanessa mengatakan jika uang itu adalah pemberian dari kakek, sehingga Mama Angela mengatakan terima kasih kepada kakek. Disinilah kakek merasa bersalah kepada menantunya Vanessa. Kakak Vanessa memberikan alamat tempat tinggal Vanessa di Korea, sehingga kakek berangkat kembali ke Korea. Tetapi sebelum kakek pergi, Angela berlari menghampiri kakek dan kakek memberikan permen kepada Angela, dan Angela juga memberikan hasil gambarannya kepada kakek, di mana ia menggambar keluarga besar mereka yang membuat kakek terharu. Di scene ini kita diperlihatkan Vanessa, ibunya Diogo dan Diogi yang bekerja di pabrik kain. Di scene ini juga terlihat Diogo dan Diogi yang sedang di rumah orang tua asuh mereka. Kakek yang sudah sampai di Korea disambut dengan musim salju. Salju ini membuat ia teringat dengan menantunya yang baru pertama kali merasakan salju. Menantunya menari di bawah salju yang turun. Di malam itu, kakek pingsan di terminal dan dibawa ke rumah sakit. Kedua cucunya datang menemui kakek yang terbaring lemah di IGD. Diogo menangis dan berkata jika ia nggak mau makan tanpa kakek. Sesaat kemudian suster datang dan mengatakan jika harus satu orang yang menunggu kakek, maka cucunya diminta keluar kecuali dokter. Mereka pun saling bercerita, tetapi tanpa mereka sadarin, Diogo berada di luar dan mendengar pembicaraan mereka mengenai perjalanan kakek mencari ibunya dan rasa bersalah yang disimpan kakek sehingga hatinya sakit. Diogo yang merapikan jaketnya kakek tanpa sengaja menjatuhkan surat ibunya, yaitu surat yang tadi diberikan kakaknya Vanessa. Keesokan harinya, Diogo berusaha mencari alamat yang ada di surat itu. Sesampainya di alamat tersebut, ternyata ibunya sudah pindah sebulan yang lalu dari rumah itu. Di scene lain, kakek berbicara kepada dokter dan petugas kantor yang mengelola orang tua asuh cucunya. Ia meminta mereka untuk segera membawa kedua cucunya ke rumah orang tua asuh mereka, karena ia tidak mau jika kedua cucunya melihat pemakamannya, karena itu pasti akan membuat mereka sedih, seperti pemakaman ayah mereka. Di sini sedih ya teman-teman, kakek sampai memikirkan sejauh itu kepada cucunya. Hingga larut malam, Diogo tidak patah semangat untuk mencari keberadaan ibunya. Ia bertanya kepada setiap orang yang dia temui, walaupun banyak yang tidak menghiraukan dirinya. Hingga ia terjatuh di atas salju. Ia terdiam hingga ada yang menawarkan bantuan. Tetapi Diogo hanya diam dan ia ingat dengan perkataan kakeknya. Jika ia harus berani bicara keras, mengeluarkan isi hatinya. Dengan perkataan kakek itu, ia bangkit berdiri. Dengan suara yang keras, ia mengucapkan pidato yang diajarin oleh kakek. Ia berbicara dengan lantang jika ia sedang mencari ibunya. Ibunya bernama Vanessa, berasal dari Indonesia. Ia berbicara dengan mengangkat foto ibunya. Dari antara kerumunan orang yang ada di situ, ada perempuan Indonesia yang melihat Diogo dan juga melihat foto Vanessa. Ternyata perempuan ini adalah teman kerja ibunya di pabrik kain tersebut. Sesampainya di pabrik, teman ibunya bertanya kepada ibunya apakah ia memiliki suami dari Korea dan anak, dan ia mengatakan jika anaknya tadi ada di sini dan mencari Vanessa. Diogo yang belum ketemu sama ibunya kembali ke rumah sakit dan tidur di samping kakek.
ia tidak menceritakan kepada kakek kalau ia mencari ibunya hari ini. Kakek sudah kembali ke rumah. Seperti biasanya, kakek mengurus cucu-cucunya, memandikan mereka, memakaikan sepatu, dan mengajak mereka berbelanja keperluan sekolah karena Diogo akan masuk sekolah. Saat makan malam, kakek batuk darah, tetapi kakek mengatakan jika itu hanya saus merah yang tadi siang ia makan. Sesaat kemudian, kakek mengatakan jika ia sedang sakit dan akan memberikan Diogo dan Gyoki kepada orang tua asuhnya, tetapi Diogo tidak mau mendengar dan pergi meninggalkan kakek. Esokan harinya, saatnya Diogo dan Yogi akan pindah ke rumah orang tua asuh mereka. Diogo yang gak mau pergi, ia berusaha menahan kakek. Ia bertanya, siapa nanti yang akan membantu kakek? Ia yang tahu jika mereka tidak ketemu lagi dengan kakek, meminta kepada kakek untuk mereka tidak berpisah. Ia akan membantu kakek apa saja. Ia juga menagih janji kakek yang akan mengantar ia ke sekolah di hari pertama masuk sekolah. Ia berkata jika keluarga itu harus hidup bersama. Tetapi kakek tetap mengajak Diogo untuk tidak menangis, tetap kuat dan mau pergi. Walaupun kakek sangat sedih mengucapkan itu, ia juga tidak mau berpisah dengan kedua cucunya. Tetapi inilah yang terbaik bagi cucu-cucunya. Ia tidak mau Diogo sakit lagi dan Diogo yang tidak bisa punya mainan. Kakek berharap ketika kakek tidak ada, cucunya memiliki kehidupan yang baik, walaupun dengan orang tua asuh, bukan sama ibunya sendiri. Sesampainya di dalam mobil, Diogo dan Yogi terus menangis karena perpisahan ini. Ya, kakek juga sangat sedih, dan semua orang yang mengantarkan kepergian mereka juga turut bersedih. Sesampainya di rumah, kakek merasa sangat sepi. Sekarang, ia hanya bisa memandangi mainan cucu-cucunya. Saat siang hari, kakek mendengar suara anjing menggonggong sangat keras seperti ada tamu. Ternyata, Vanessa menantunya di depan rumah. Vanessa meminta maaf dan mengembalikan uang yang sudah ia tabung kepada kakek, walaupun uang itu belum terkumpul semuanya. Kakek sangat senang dan terharu dengan kedatangan Vanessa. Ia memeluk Vanessa dan mengucapkan terima kasih karena sudah datang kembali ke rumah. Kakek yang memiliki hati yang lembut mengatakan, "Kenapa kamu bisa sekurus ini, Nak? Kamu tidak makan. Ayo, masuk." Di akhir film, kita diperlihatkan Diogo dan Yogi dengan wajah bahagia. Mereka berlari pulang ke rumah. Ya, rumah mereka dengan kakek dan ibu yang ada di rumah menunggu mereka. Di akhir film, kita disuguhkan dengan kebahagiaan. Kakek yang masih hidup, ibu Diogo, dan Yogi yang sudah pulang, sehingga mereka bisa berkumpul bersama di rumah. Film ini mengajarkan tentang perjuangan dan kasih sayang seorang kakek yang tidak bisa dihentikan, walaupun dengan sakit keras sekalipun. Ia akan tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada cucu-cucunya, sekalipun itu harus menyampingkan egonya, melupakan sakit hatinya, dan akhirnya kebenaran pun terungkap. Dari film ini, aku menemukan bahwa keluarga itu harus saling menyayangi, saling berkorban satu sama lain, saling menjaga dan saling berterus terang, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan hubungan keluarga rusak. Sekian dari Impact Channel, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dapat berimpact dengan kehidupan kita. Semoga film ini dapat membuat kita menjadi pribadi yang tulus dan penuh cinta. Sampai ketemu di film Impact berikutnya. Bye-bye!